ini itu ada kisah menarik dari tokoh sufi yang dikenal jenaka, yaitu Nasruddin Hoja. Jadi suatu ketika itu ada kisah dari Nasruddin Hoja ini. Jadi beliau itu pernah jalan-jalan pakai keledainya bersama dengan anaknya. Ketika keluar pertama, Nasruddin ini kan dikenal sangat sayang kepada anaknya. Saat itu anaknya yang disuruh menunggangi keledai. Jadi naik keledai dan si Nasruddin Hoja ini yang jalan kaki. Hingga saat itu ada orang lewat dan berkomentar, "Wah, anak muda kok tidak menghormati yang lebih tua. Harusnya kan yang muda yang jalan di bawah, yang tua naik, karena yang muda kan lebih kuat." Akhirnya setelah mendengar itu, mereka pun ganti posisi. Nasruddin yang di atas, anaknya yang jalan di bawah. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah jalan beberapa langkah lagi sama keledainya, ada yang berkomentar lagi, "Wah, yang tua itu loh, tidak tahu diri banget sih. Dia enak-enakan naik keledai, tapi anaknya disuruh jalan kaki." Hingga akhirnya mereka itu merasa sumpek. "Ah, sudahlah, ayo naik semua." Si Nasruddin pun memangku anaknya dan naik di atas keledai. Lalu jalan beberapa langkah lagi, ada yang berkomentar lagi, "Wah, tidak punya peri kebinatangan orang itu. Masa keledai sekecil itu, seringkih itu dinaiki berdua? Apa ya tidak merasa kasihan mereka?" Mendengar hal itu, sumpek lagi Nasruddin ini. "Waduh, bagaimana anak ini?" Anaknya pun lantas berkata, "Sudahlah Pak, jalan saja kita, nggak usah naik keledai." Akhirnya Nasruddin dan anaknya pun turun dari keledai dan berjalan kaki sambil menuntun si keledai itu. Hingga beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan ada orang lagi yang berkomentar seperti ini, "Wah, orang kok bodoh sekali. Bawa keledai kan seharusnya dinaiki, ini kok malah dituntun, malah membuat beban saja." Nah, dari cerita ini, kalau kita bisa ambil pelajaran sebenarnya, yang pertama, kenapa kok Nasruddin dan anaknya itu bingung ketika berhadapan dengan situasi semacam itu? Ya karena dia itu tidak percaya diri dengan kebenarannya sendiri, tidak punya keyakinan. Misalnya saja, kalau kita itu mendengarkan komentar orang lain, padahal kita itu sudah merasa benar, tetapi dengan komentar orang lantas membuat kita bingung. Berarti kita itu mirip ceritanya Nasruddin ini, yang semula kita itu merasa yakin, tetapi kita mendengar komentar teman misalnya, orang-orang sekitar kita, terus kita menjadi goyah. Padahal kalau kita telaah dari cerita tadi, ajaran utamanya apa? Yaitu benar atau salah, perlu digarisbawahi, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, itu sebenarnya hanya perspektif. Yang paling baik sekalipun bisa kamu bunyikan jeleknya, dan yang jelas bisa juga kita bunyikan baiknya. Maksudnya begini, ketika dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang baik, tapi bisa jadi saja itu bisa dibunyikan jelek. Begitupun sebaliknya, ada yang kelihatan jelek, tapi kita bisa saja mengubahnya itu menjadi atau membunyikannya itu sebagai hal yang baik. Itu semua tergantung cara kita untuk membaca semuanya. Jadi ketika kita itu merasa tidak yakin dengan kebenaran kita sendiri, ya hidup kita akan sumpek. Nah, ini adalah pelajaran yang luar biasa sekali dari Nasruddin Hoja, di mana ya kita itu harus punya prinsip dalam hidup. Tidak harus semua omongannya orang, komentarnya orang itu kita dengarkan. Nah, setelah peristiwa itu, Nasruddin pun lantas menasihati anaknya, "Nak, nanti kalau kamu memiliki keledai,
jangan pernah kamu mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Karena beberapa orang nanti akan berkata kamu memotong terlalu banyak, sementara yang lain akan berkata kamu memotong terlalu sedikit. Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu itu tidak akan punya ekor sama sekali. Nah, itulah sebenarnya sindiran untuk kita hari ini. Kalau misal kita itu lagi galau gara-gara komentarnya orang lain kepada kita, ya berarti sama saja kita itu lagi bunuh diri sendiri. Apalagi hari ini kan dunia kita dunia perkomenan. Ada Facebook, WA, IG, bahkan berita-berita yang ada itu kan isinya komentar. Nah, kalau nasihatnya Nasruddin Hoja itu begini: kalau kamu itu sibuk dengan komentar orang lain, kamu bisa bunuh diri. Yang dinasihati kepada anaknya lagi, yang dinasihatkan oleh anaknya tadi, yang mana pada akhirnya keledaimu itu tidak akan punya ekor. Nah, itulah cerdiknya dan pintarnya Nasruddin Hoja dalam menyikapi kehidupan sehari-harinya. Jadi kok misal kita kaitkan dengan kehidupan kita, misal ada orang itu selalu mengomentari apa yang kita lakukan, kita melakukan apa dikomentari, ya sudah, biarkan saja, jangan ditanggapi terlalu serius. Katanya Nasruddin Hoja, biarkanlah saja itu dan fokus pada apa yang kamu yakini, apa yang kamu anggap benar, maka hidupmu akan bahagia, katanya Nasruddin Hoja. Dan semacam itu perlu latihan. Latihannya apa? Ya dalam kehidupan kita, bagaimana kita memposisikan diri kita seperti Nasruddin Hoja dan anaknya tadi. Bagaimana kita menerima semua kritikan dan komentar dari orang lain, agar apa? Satu, agar hidup kita mencapai sebuah kebahagiaan dan ketenangan. Itulah kuncinya.